Kita sering mendengar sesama saudara muslim ketika mendengar kabar kematian, kemudian dia berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Tetapi sungguh sayang, orang yang membaca doa seperti itu ternyata lupa mendoakan dirinya sendiri. Padahal doa itu sangat bagus, sangat dianjurkan. Orang itu mendoakan dirinya sendiri dengan mengucapkan, "Ya Allah, terimalah amal ibadahku dan ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahanku." Nah, doa ini senantiasa kita panjatkan setiap kita selesai melakukan aktivitas apapun. Nah, karena ada fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak sekali saudara-saudara kami di grup-grup WA tatkala mendengar ada kabar kematian, kemudian memiliki kepedulian mendoakan minimal doa semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Doa ini sangat bagus sekali sebagai kepedulian sesama muslim, saudara sesama muslim yang wafat meninggal dunia, kemudian dia mendoakan seperti itu. Hanya saja dia zalim, lupa kepada dirinya sendiri. Ini yang naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa membaca doa tersebut untuk diri sendiri. Nah, kalau bahasa Arabnya Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna inilah doa yang sering dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun pondasi Ka'bah. Nah, setelah Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah kemudian sampai mendirikan bangunan Ka'bah, Nabi Ismail sering berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau yaitu Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, doa ini sangat dianjurkan dibaca setiap kita selesai melakukan aktivitas apapun yang bernilai ibadah, terutama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah apapun dari kami, karena sesungguhnya Engkau ya Allah yaitu Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini kalau amal-amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah, itu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, jika dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka orang itu bisa masuk surga tanpa hisab. Kok bisa? Ya bisa. Karena hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab itu bukannya hamba Allah yang tidak pernah memiliki dosa, tidak seperti itu. Tetapi hamba-hamba Allah yang seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Nah, kalau semua amal ibadahnya sudah diterima oleh Allah, sedangkan dosa-dosa dan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah, lalu apanya yang mau dihisab? Wong ibadahnya sudah diterima semua, dosa-dosanya dan kesalahannya sudah dihapus semua, sudah diampuni semua oleh Allah. Apanya yang dihisab? Sudah nggak ada dihisab. Oleh sebab itulah, orang yang bisa masuk surga tanpa hisab bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia pandai meminta ampun kepada Allah, yaitu minimal dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana wa tub 'alaina warhamna. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat oleh Engkau atas kami. Ditambah satu kalimat warhamna, dan ampunilah kami ya Allah. Inilah doa yang sering harus kita baca. Karena dalam kehidupan itu kita ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama, amal ibadah diterima oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Hanya dua hal ini. Jadi amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Nah, kalau dua hal ini sudah beres, maka yang lainnya beres, ya kan? Karena di dalam kehidupan ini antara dosa dan pahala,
antara dosa dan pahala. Kalau pahalanya diterima oleh Allah semuanya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, lalu apanya yang mau akan dihisab? Enggak ada yang dihisab. Oleh sebab itulah ketika kita mendengar saudara-saudara kita wafat meninggal dunia, kemudian kita mendoakan semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Itu bagus. Tetapi yang kurang bagusnya itu kalau kita sendiri tidak mau mendoakan itu untuk diri sendiri. Jadi jangan dolim. Jangan dolim itu artinya kita mendoakan orang lain dengan doa yang bagus, tetapi ternyata kita lupa doa yang bagus itu untuk diri sendiri. Makanya minimal ya kita sering membaca ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana wa tub 'alaina warhamna innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Nah, ditambah innaka antat tawwabul ghafurur rahim agar doa kita lebih mantap begitu. Karena apa? Innaka antat tawwabu, yaitu sesungguhnya engkau ya Allah. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah at-tawwabu, yaitu maha penerima taubat, al-ghafuru yang maha pengampun, ar-rahimu yang maha penyayang. Jadi ini doa ini bisa dipakai puji-pujian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana wa tub 'alaina warhamna innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana wa tub 'alaina warhamna innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Ini sering kita baca ya. Ini untuk doa untuk kita sendiri. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah untuk kami dzunubana pada dosa-dosa kami. Wa tub 'alaina, dan terimalah tobat atas kami. Kemudian yang terakhir kita minta rahmat, disayang oleh Allah dengan ucapan warhamna, dan sayangilah kami ya Allah. Innaka antat tawwabul ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yaitu zat yang maha penerima taubat, ya zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Demikian, silahkan ini dihafalkan. Kemudian setelah selesai melakukan aktivitas apapun, jangan lupa membaca doa ini. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.